kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan masih hidup dengan sehat pada bulan Dzulhijjah tahun 1444. Saat mana kita yang memiliki kemampuan dan kesempatan dianjurkan untuk menunaikan pergi haji. Sedangkan yang lain yang tidak sempat atau tidak mampu pergi haji itu dianjurkan melakukan amalan-amalan yang lain. Amalan-amalan yang lain itu apa saja yang baik. Hari-hari ini adalah hari-hari yang bagus untuk melakukan ibadah karena Allah akan melipat gandakan pahala pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama ini ada yang menghitungnya mulai tanggal 19, mulai Senin yang lalu. Ada yang menghitungnya mulai tanggal 20. Nah, terserah Bapak Ibu mau mengikuti hitungan yang mana, tapi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah waktu yang bagus sekali sampai Allah menyebut 10 hari pertama atau 10 malam pertama itu di dalam sumpahnya. Wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Nah, para ahli tafsir sepakat bahwa 10 malam ini yang dimaksud adalah 10 malam awal pada bulan Dzulhijjah. Kalau istilah dalam Al-Quran atau mengenai agama Islam, hari itu kadang disebut malam, kadang disebut siang, tapi hitungannya 24 jam. Dan di sini disebutnya malam. Kenapa? Karena kalender Hijriah itu dimulai dari terbenamnya matahari. Karena dimulai dari terbenamnya matahari, maka suka disebut 10 malam. Nah, berbagai kegiatan ibadah yang bisa dilakukan oleh umat muslimin pada periode 10 hari ini antara lain haji, umroh, menyembelih hewan kurban, puasa, ya, seperti puasa Arafah atau puasa yang lain di hari-hari 9 hari ini, sholat, berbagai sholat sunnah, bisa kita lakukan sedekah, zikir, doa, istighfar, silaturahim, dan sebagainya. Pokoknya semua aktivitas yang baik itu bagus kita lakukan pada 10 hari ini. Rasulullah SAW bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang pada hari-hari itu perbuatan yang baik lebih disukai oleh Allah pada 10 hari ini dibanding dari hari-hari yang lain. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wal jihadu fisabilillah. Wahai Rasulullah, tidak juga termasuk jihad di jalan Allah? Artinya dia berjihad di jalan Allah pada 10 hari ini nilainya lebih tinggi dibanding dengan berjihad di hari-hari lain. Rasulullah menjawab, walal jihadu fisabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali yang bisa mengungguli adalah orang yang keluar dari rumah untuk pergi perang dengan modal dirinya sendiri, jiwa raga diberangkatkan, hartanya juga semua dikerahkan untuk membiayai perangnya itu, lalu dia tidak pulang dengan membawa suatu apapun, bahkan dirinya sendiri pun juga tidak ada. Ya. Ini ilustrasi betapa hebatnya 10 hari pertama ini. Nah, kita tidak akan membahas yang secara menyeluruh ini. Insya Allah kita akan lebih fokus pada salah satu, karena kita tidak mendapatkan kesempatan untuk pergi haji, ya, tidak mendapatkan kesempatan itu mungkin karena di antara kita sudah pergi haji. Ada juga yang sudah berkewajiban haji, sudah daftar tapi belum dapat giliran. Ya. Karena kita tidak berangkat haji pada musim ini,
maka yang paling dianjurkan adalah menyembelih binatang ternak untuk kurban yang dimaksudkan atau ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa menyembelih binatang itu disebut kurban? Karena kurban itu artinya dekat. Jadi bukan kurban bahasa Indonesia. Kalau kurban bahasa Indonesia kan kita menyisihkan sebagian, kita lepas demi menyelamatkan sisanya. Kalau misalnya ada kapal yang syarat penumpang dan barang, kemudian ada ombak yang besar, supaya kapal ini tidak terlalu berat, maka harus ada yang dikorbankan. Barang-barang dikeluarkan, dibuang supaya manusianya selamat. Kalau masih juga perlu dikurangi lagi, binatang yang ada di situ dikeluarkan. Nah, mengeluarkan barang-barang dan binatang dari kapal itu barang-barang itu dibuang dalam rangka menyelamatkan yang tersisa di dalam kapal. Nah, membuang sebagian dalam rangka menyelamatkan sebagian yang lain itu namanya korban. Korban dalam untuk menyembelih binatang ini bukan yang itu. Jadi bukan lalu aku mau nyembelih binatang untuk korban biar hartaku yang lain selamat, bukan. Itu mungkin money laundry misalnya ya. Kalau money laundry malah tidak hilang. Jadi pokoknya alhasil bahwa nyembelih binatang itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Lalu apa kepentingnya? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah itu kan berusaha melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, orang yang mau melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan itu orang yang bertakwa. Maka ketika kita menyembelih itu, yang kita suguhkan kepada Allah itu ketakwaan kita, bukan dagingnya, bukan darahnya binatang itu. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang bisa mencapai kepada Allah, ini ilustrasi, ada bukan darah dan dagingnya binatang itu, tapi ketakwaan dari kalian. Jadi yang diharapkan adalah ketakwaan kita, bukan binatangnya itu sendiri. Kok bisa begitu? Ya, binatang itu kan harta. Untuk bisa mendapatkan binatang itu kita harus membeli. Untuk membeli kita mengeluarkan harta. Biasanya kita ini kan punya kecenderungan untuk mencintai harta. Karena harta itu bisa kita pakai untuk membeli apapun yang kita butuhkan atau apapun yang kita inginkan. Sehingga kita bisa mempertahankan hidup dan bahkan bisa senang. Nah, kita kalau berkorban rela mengeluarkan sebagian dari harta kita, kita lepaskan dalam rangka nurut kepada Allah. Nah, nurutnya kepada Allah ini ya diperintahkan itu, dan sekaligus nanti dagingnya kan dibagi kepada orang lain. Jadi supaya kita mempunyai kepedulian kepada orang lain. Ya. Karena korban itu dimaksudkan agar kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah menerima korban hanya dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang-orang yang misalnya uangnya itu dari hasil korupsi, dia berkorban, nggak ada gunanya. Karena yang diterima adalah korban dari orang yang bertakwa. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dia, ini kasus Qabil dan Habil, dikutip di Al-Quran, berarti ini benar. Ya. Sesungguhnya Allah menerima korban hanya dari orang yang bertakwa. Mengenai hukum penyembelihan korban itu sendiri, itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang berpendapat bahwa menyembelih korban di Idul Adha itu wajib hukumnya bagi orang yang mempunyai kemampuan.
wajibnya itu pun terbatas hanya pada orang yang mempunyai kemampuan. Yang tidak punya kemampuan tentu tidak wajib. Ini ulama-ulama mazhab Hanafi saja. Ya. Apakah ngawur? Oh enggak. Dia itu merujuk kepada sabda Nabi, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mempunyai kelonggaran rezeki tapi dia tidak mau menyembelih untuk korban, maka hendaklah dia tidak mendekati tempat sholat kita. Bukan berarti terus dilarang. Ini untuk menunjukkan bahwa begitu keharusannya menyembelih sampai Rasulullah mengancam demikian. Dari hadis itu, lalu ulama mazhab Hanafi menganggap wajib. Tapi ulama mazhab lain, ya, mazhab yang lain yang kalau fikih itu mazhab yang diakui komprehensifnya, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Itu tadi pendapat Hanafi. Mazhab tiga yang lain itu menganggap bahwa korban itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu sunnah yang ditekankan. Kenapa? Karena melihat hadis yang lain. Ada hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Thalathun hunna alayya fara'id wa hunna lakum tatawwu'." Ada tiga hal yang bagi saya itu wajib. Bagi saya Nabi Muhammad. Tapi bagi kalian itu sunnah. Rasulullah menyebut tiga itu adalah sholat witir, menyembelih korban, dan sholat duha. Jadi tiga hal ini, sholat witir, berkorban, dan sholat duha bagi Nabi itu wajib. Dia tidak pernah meninggalkan sama sekali. Tapi kalau kita sangat dianjurkan untuk melakukan itu. Nah, berdasarkan hadis ini, maka ulama dari tiga mazhab tadi berpendapat, oh enggak, ini udah ada eksplisit kok. Eksplisit disebutkan oleh Rasulullah itu sunnah. Nah, untuk kurban, kita bisa menyembelih binatang ternak berupa unta, sapi, kerbau, atau kambing. Satu kambing bisa disembelih untuk satu orang, namun pahalanya bisa diperuntukkan untuk satu keluarga. Jadi, membelinya itu dilakukan oleh satu orang saja. Cuma pahalanya bisa di-share untuk seluruh keluarga. Nah, ini diberi contoh oleh Rasulullah SAW ketika menyembelih kambing. Ya, kambing yang disembelih itu kambing domba, bahasa Arabnya kabsh, bahasa Jawa kibas, wedus kibas. Nah, itu dhaha Rasulullah SAW bi kabshaini aqranaini amlahaini ahadihima anhu wa an ahli baitihi wal akhar anhu wa amman lam yudhahi min ummatihi. Suatu saat Rasulullah itu menyembelih dua domba yang dua-duanya itu gemuk, amlahain itu berdaging, akronain bertanduk. Nah, yang satu Rasulullah meniatkan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi aku menyembelih korban ini untukku dan keluargaku. Yang satu Rasulullah menyembelih sendiri, aku menyembelih ini untuk umatku yang tidak sempat berkorban. No, malah lebih banyak lagi. Satu kambing untuk seluruh umat. Nah, ini orang menafsirkan ini macam-macam. Untuk umatku yang tidak sempat berkorban. Loh, umatku yang mana? Apakah umatku yang hidup saja? Atau termasuk umatku yang sudah meninggal? Ini penafsiran. Oleh karena itu karena itu penafsirannya demikian, maka ada orang mengatakan bahwa berdasarkan hadis ini, orang berkorban untuk yang sudah meninggal itu boleh. Nah, ini buktinya Rasulullah berkorban untuk umatku yang tidak sempat berkorban. Nah, tidak disebutkan umat yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Maka ada yang menafsirkan untuk umatku baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu saat kambing
yang beli 1 orang, pahalanya untuk keluarga. Sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau itu boleh disembelih untuk korban 7 orang. Tentu masing-masing pahalanya bisa di-share untuk keluarga juga. Ini berdasarkan hadis an Jabir, diceritakan oleh sahabat namanya Jabir, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil hajj fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibli wal baqar. Waktu itu kami sedang pergi haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan pergi haji dengan Rasulullah berarti pada tahun 10 Hijriah. Karena Rasulullah setelah hijrah itu sempat haji hanya sekali saja. Ya, hanya sekali saja. Yang pertama dan terakhir. Yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Setelah pulang dari haji ini, Dzulhijjah, terus Muharram, Safar, kemudian pada bulan Rabiul Awal Rasulullah wafat. Kembali ke ini tadi, Jabir cerita, kami sedang pergi haji bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menganjurkan kami untuk sharing dalam menyembelih unta dan sapi. Ya, ini karena orangnya banyak. Silakan beli unta atau sapi begitu. Kullu sab'atin minna fi badanah. Setiap 7 orang di antara kami itu menyembelih 1 unta atau sapi. Badanah itu bisa berarti unta, bisa berarti sapi, karena artinya badanah itu yang badannya gemuk. Ya, kata bahasa Indonesia badan itu adopsi dari bahasa Arab badan. Ya, di sini fi badanah itu artinya sapi atau unta yang badannya gemuk. Ya. Lalu ada pertanyaan, manakah yang lebih utama untuk kurban? Unta, sapi, atau kambing? Nah, ini orang bermacam-macam pendapatnya. Yang penting bagi kita itu tahu reasoningnya. Ada yang mengatakan, wah bagusan kambing. Alasannya apa dong? Bagusan sapi, alasannya apa? Wah, itu yang penting seperti itu, tapi secara eksplisit itu tidak ada dari Nabi. Yang dari Nabi itu dalilnya tuh yang lain, ya, sabda Nabi yang lain, tetapi berkaitan dengan nilai, ya, berkaitan dengan nilai. Oleh karena itu penafsiran para ulama itu beda-beda. Misalnya ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa kambing, terutama domba. Kenapa domba? Karena Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih anaknya, beliau ditukar, diganti. Begitu akan menyembelih, Nabi Ibrahim dipanggil oleh malaikat, Ibrahim, cukup, udah cukup. Ini Allah mengganti kamu dengan domba yang gemuk. Nah, karena Nabi Ibrahim itu menyembelihnya domba, maka kita ya menyembelih domba lebih bagus. Juga hadis yang tadi kan Rasulullah menyembelihnya 2 domba. Nah, itu penafsiran para ulama bahwa karena Nabi Ibrahim menyembelih domba dan Nabi Muhammad juga sesekali menyembelih domba, maka itu lebih baik. Tapi bagaimana dengan yang lain? Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa yang paling utama itu unta, nomor 2 sapi, baru kemudian kambing. Dari mana? Ada hadis yang tidak eksplisit secara langsung itu membicarakan korban, tapi Rasulullah menganjurkan kita yang laki-laki untuk segera pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Lebih awal lebih baik. Nah, ketika Rasulullah memotivasi orang-orang itu berangkat ke masjid lebih awal untuk hari Jumat, Rasulullah memberi motivasi nilainya. Man ightasala yaumal qiyamati ghuslan janabah thumma raha fakannama qarraba badanah. Siapa yang pada hari Jumat mandi, cepat-cepat mandi, kemudian dia berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, dia akan mendapatkan pahala seperti menyembelih unta atau sapi. Ya, ini badanah yang disebut. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah fakannama qarraba baqarah.
siapa yang ke masjid ya, mandi kemudian ke masjid di periode yang lebih akhir daripada yang pertama tadi, maka dia mendapatkan nilai atau nilai pahala sama dengan menyembelih satu sapi. Yang ketiga, siapa yang berangkat lebih akhir lagi, maka dia mendapatkan pahala seperti menyembelih kambing domba. Nah, dari sini kok Rasulullah itu memberi gambaran, memberi ilustrasi pahala yang lebih besar pahalanya itu onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Nah, berarti onta lebih utama. Berikutnya sapi atau kerbau untuk di Indonesia dan kambing. Nah, itu. Tapi ada juga orang yang memakai pertimbangan yang lain lagi. Yang penting dagingnya. Dagingnya mana lebih banyak. Ada yang mengatakan kalau sapi itu harga yang sama, dagingnya lebih banyak. Apalagi sekarang kambing mahal sekali. Jadi kalau dagingnya lebih banyak, maka yang bisa disedekahkan untuk orang-orang fakir itu lebih banyak, yang lebih banyak dagingnya. Maka sapi kalau itu memang dagingnya lebih banyak dengan harga yang sama, ya itu lebih baik. Nah, itu ada yang mengambil pertimbangan itu. Tidak salah juga, karena apa? Kurban ini kan nanti dagingnya dibagi kepada orang-orang macam-macam, termasuk orang fakir. Nah, kalau lebih merata, kan lebih bagus gitu. Mengenai daging kurban, siapa yang boleh makan? Beda ya, kurban ini dengan kalau kita beli ke pasar begitu kan daging untuk makan kita sendiri. Tergantung kita korban itu korban biasa yang sunnah itu atau korban nazar. Nazar itu tidak dianjurkan ya. Misalnya nazar, saya sedang sakit, kemudian ya Allah, kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya akan berkorban menyembelih sapi. Saya sendirian membeli satu sapi, tidak sharing dengan tujuh orang. Nah, kalau nazar begitu, maka dia wajib melaksanakan itu. Jadi korbannya itu bukan sunnah tapi wajib. Nah, kalau korbannya itu wajib karena nazar, maka orang yang berkorban tidak boleh ikut makan. Tidak boleh ikut makan. Kita nggak usah nazar-nazar lah ya. Ya tapi tidak dilarang sih, tidak dilarang. Tapi lebih baik tidak usah nazar. Kemudian kalau yang korban biasa itu sunnah kan, maka anjuran dari Allah itu untuk 3 pihak. 3 pihak itu yang menyembelih, artinya yang berkorban, terus orang fakir miskin, lalu sekelompok lagi atau sebagian lagi untuk siapa saja. Nah, kalau dilihat statusnya, kalau konsumsi sendiri kan itu sudah konsumsi sendiri untuk merawat kesehatan sendiri. Kalau diberikan kepada fakir miskin itu namanya sedekah. Tapi kalau dibagikan kepada teman ini kaya, atau bahkan kepada bosnya, boleh nggak? Boleh aja. Bosnya lebih kaya, boleh. Nah, ini berarti nilainya sebagai hadiah. Jadi boleh sebagian itu untuk konsumsi sendiri, sebagian untuk sedekah, dan sebagian untuk hadiah. Berapa porsinya? Tidak ada ketentuan pasti. Coba ayatnya. Ini saya gabungkan 2 karena yang pertama itu menunjukkan 2 pihak. Yang kedua juga 2 pihak, tapi pihak keduanya beda. Ya. Yang pertama, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Silakan makan dari daging sembelihan itu dan berilah makan kepada orang yang sengsara dan fakir. Sengsara dan fakir ini kan sedekah. Terus yang satu yang di bawah itu, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Silakan makanlah daging itu dan berilah makan kepada orang yang tidak minta-minta dan orang yang minta-minta.
minta-minta dan tidak minta-minta. Tidak minta-minta itu asumsinya orang itu sudah kecukupan. Kalau sudah kecukupan, bisa saja dia kaya. Dan orang yang meminta ini artinya orang yang butuh. Nah, ini dari situ maka sebaiknya dibagi 3. Nah, dibagi 3 itu apakah harus proporsional sepertiga? Oh, tidak. Ada sih yang menerapkan betul-betul dibagi berapa kilo, kemudian dibagi sepertiga, boleh saja. Tapi kalau misalnya kita tinggal di daerah yang banyak orang miskin, memang ini diperintahkan oleh makan, aku ambil deh setengah kilo nggak apa-apa, setengah kilo, terus sisanya dibagi kepada orang banyak. Nah, itu juga boleh. Ya. Jadi fleksibel. Ayatnya tidak menentukan proporsinya itu berapa persen, nggak ada. Jadi artinya itu fleksibel melihat situasi dan kondisi. Kemudian penyembelihan korban itu kapan waktunya? Penyembelihan itu mulai dari setelah selesai sholat Idul Adha. Sholat Id itu kan dimulai dari sholat kemudian khutbah. Setelah selesai khutbah, ya. Jadi bukan setelah selesai sholat saja, tapi khutbah sudah selesai baru korban. Nah, kalau ada orang menyembelih sebelum itu nilainya bukan korban lagi, nilainya sedekah biasa. Ya. Ada Rasulullah bersabda, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya thumma narji'a fanhara man fa'alahu faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli laisa minan nusuki fi syai'. Rasulullah bersabda, yang kita lakukan pada hari Idul Adha adalah kita sholat, kemudian kembali dari musola, dari tempat sholat. Ya, tempat sholat itu bisa masjid, bisa musola, bisa surau, bisa lapangan. Ya, tempat sholat. Kita pulang, lalu kita menyembelih. Nah, siapa yang menyembelih setelah itu, setelah sholat id dan sholat dan khutbahnya, maka dia memenuhi persyaratan kurban. Tapi orang yang menyembelihnya sebelum itu ya menyembelih biasa saja, seperti orang menyembelih untuk konsumsi keluarganya. Terus kemudian mengenai itu kan awalnya, berakhirnya sampai kapan? Ini ada 2 pendapat. Mazhab Syafi'i menganggap bahwa menyembelih kurban itu boleh sampai hari ketiga hari tasyrik. Hari tasyrik itu kalau misalnya hari ini hari Idul Adha itu kan tanggal 10. Setelah Idul Adha, 3 hari berikutnya itu disebut hari tasyrik. Tasyrik itu artinya menjemur daging. Menjemur daging. Dulu kan nggak ada kulkas. Jadi kalau menyembelih bin kurban ada sisa, itu kalau kita sekarang masukin aja di freezer. Dulu nggak ada, maka cara mengawetkannya itu dijemur. Nah, menjemur itu waktunya 3 hari. Terus itu dianggap sebagai hari untuk makan-makan. Karena itu diperuntukkan untuk makan-makan, maka pada hari Idul Adha dan 3 hari berikutnya kita tidak boleh puasa. Karena itu adalah hari makan-makan. Nah, Rasulullah bersabda, kullu minan manhar. Orang yang pergi haji, kemudian wukuf di Mina, udah di Mina, di daerah manapun, itu tempat di mana kita boleh melakukan korban. Ini bagi yang haji. Wa kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Di setiap hari tasyrik, itu boleh dilakukan penyembelihan. Nah, padahal hari tasyrik itu ada 3. Maka berarti menyembelih korban boleh sampai hari ketiga tasyrik. Berarti waktu penyembelihannya itu ada 4 hari. Tanggal 10 Idul Adha dan 3 hari tasyrik, 11, 12, 13.
itu Syafi'i. Ada 3 mazhab yang lain itu berbeda. Mereka menganggap bahwa enggak, hanya 3 hari saja. 3 hari itu di hari Idul Adha ditambah 2 hari berikutnya menjadi 3. Karena Rasulullah dikutip oleh Abdullah bin Umar, naha naha antuk kana luhumul adhahi ba'da thalath. Rasulullah mencegah atau melarang daging sembelihan korban setelah 3 hari. Nah, ini diartikan sebagai berarti menyembelih itu hanya dalam waktu 3 hari. Kalau 3 hari itu berarti di tanggal 10 Idul Adha dan hanya 2 hari di hari tasyrik. Tapi kalau memperhatikan alasan mazhab Syafi'i itu karena hadis ini sebenarnya panjang, kemudian ada yang bertanya, Rasulullah mereka tidak berani menyembelih. Terus Rasulullah bilang, oh itu maksudnya itu dalam penyimpanan itu, karena kalau lebih dari 3 hari itu bisa rusak gitu kan. Nah, oleh karena itu ulama mazhab Syafi'i menganggap hadis ini tidak pada tempatnya dipakai sebagai dalil untuk halalnya atau untuk diperbolehkannya menyembelih binatang korban gitu. Wallahu alam. Tapi kita di Indonesia ini mengikuti Syafi'i sehingga boleh sampai hari ketiga, hari tasyrik. Tapi prakteknya kita jarang yang sampai hari ketiga. Itu biasanya orang yang sampai hari ketiga itu, misalnya hewan yang disembelih itu terlalu banyak untuk satu daerah, terus pembagiannya itu sudah terlalu banyak, lalu ada yang disembelih hari kemudian supaya nanti pembagiannya lebih merata. Atau paling tidak jangan pada satu hari itu orang kebanjiran daging, tapi ada hari-hari di mana orang tidak mempunyai daging. Kemudian di samping hal-hal yang telah kita bahas tadi, seringkali ada pertanyaan di kalangan masyarakat yang berkaitan dengan korban. Nah, ini saya kira yang banyak orang pada bingung. Misalnya begini, mana lebih baik antara menyembelih hewan untuk korban atau menggunakan dananya untuk bersedekah, bukan untuk korban. Jadi misalnya ini terutama pada waktu COVID kemarin, itu kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Terus, wah ini kalau aku pakai korban, aku tidak bisa membagi dalam bentuk uang kepada orang-orang itu. Padahal kebutuhan keluarga itu kan tidak hanya daging. Terus bagaimana kalau kita sedekahkan dalam bentuk uang saja supaya fleksibel? Nah, mana lebih baik? Para ulama umumnya berpendapat bahwa menyembelih hewan untuk korban itu lebih baik. Karena apa? Korban itu menawarkan 2 kelebihan sekaligus. Apa? Yang pertama, sedekah. Kalau kita sedekahkan, ya sama berarti. Tapi kalau korban itu ada mensyiarkan atau menyemarakkan atau mempromosikan Islam. Jadi ada 2 tujuan. Kenapa menyemarakkan itu penting? Karena Allah berfirman di surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Syiar-syiarnya Allah itu termasuk menyembelih korban. Fa innaha min taqwal qulub, karena sesungguhnya mengagungkan syiarnya Allah itu termasuk takwa di hati. Nah, jadi berdasarkan hadis ini menyembelih lebih baik. Tapi apakah selalu seperti itu? Ulama ada yang pemikirannya itu lebih longgar, bahwa lihat situasilah. Kalau banyak orang yang tidak bisa membeli makanan seperti kebutuhannya atau untuk mengatasi kebutuhan sehari-hari karena tidak ada pekerjaan, ya boleh dibagi dalam bentuk uang
supaya bisa dipakai untuk membeli apa yang menjadi kebutuhan bagi orang itu. Nah, dengan demikian maka manfaatnya bisa lebih besar dibanding hanya sekedar makan daging. Nah, itu wallahu alam. Saya kira Islam ini fleksibel, jadi lihat situasi. Sering juga dipertanyakan mengenai memotong kuku atau rambut. Nah, ini banyak orang bingung ya. Apakah boleh kita memotong kuku atau rambut kita kalau kita sudah mempunyai rencana untuk berkorban? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwa seseorang yang sudah merencanakan akan menyembelih korban tidak boleh memotong kukunya sendiri atau rambutnya sendiri sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi mulai hari Senin atau Selasa kemarin, begitu sudah ada rencana aku mau nyembelih korban, hari itu dia tidak boleh motong kuku atau rambut. Coba dalilnya mana? Yang dikutip itu hadis yang dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu salah satu istrinya Rasulullah. Man kana lahu dzabhun yadhbahuhu fa idza uhilla hilalu dzilhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya. Hadisnya itu versinya bermacam-macam. Ada yang sedetail ini, ada yang tidak sedetail ini. Nah, saya ambilkan hadis yang sahih, ini riwayat Muslim, ya, riwayat Muslim. Kemudian versinya lebih lengkap dalam arti kata gantinya itu tidak hilang. Ya, kata ganti. Kok kata ganti sih? Ya, kata ganti ini penting. Coba saya artikan per kata. Man kana lahu dzibhun, siapa yang memiliki sembelihan, yadbahuhu, yang dia akan sembelih untuk korban. Fa idza uhilla hilalu dzulhijjah, maka ketika ada hilal Dzulhijjah, hilal itu tanggal 1, ya. Hilal itu tanggal 1 Dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi, maka tidak boleh mengambil rambutnya, wala min adfarihi syai'an, dan tidak boleh mengambil kukunya sedikit pun. Coba. Ini jadi diartikan rambut dan kuku sedikit pun. Hatta yudhhiya, sampai dia menyembelih. Tapi dalam pembahasan para ulama, ini larangan ini haram apa enggak? Dosa enggak? Mereka mengatakan enggak sih, ada larangan tapi tidak dosa kalau dilanggar. Lalu apa artinya larangan? Nah, mereka bilang ini makruh. Nah, makruh itu ada dua macam. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh yang mendekati haram, ada makruh yang enggak mendekati haram. Dan ini gimana? Makruh tanzih. Oh, lalu apa artinya larangan? Apalagi kalau dikaitkan dengan anjuran Rasulullah yang lain. Rasulullah kan menganjurkan setidak-tidaknya setiap hari Jumat potonglah kuku. Jadi supaya bersih, nanti kalau mau sholat Jumat, mandi, itu tidak ada kotoran yang ada di bawah kuku. Semuanya bersih gitu. Nah, oleh karena itu, kalau ini hadis ini diartikan semacam itu, maka nanti ada bertentangan dengan hadis mengenai potong kuku pada hari Jumat. Padahal kalau ini kan larangannya memotong kuku kan mulai tanggal 1. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Apalagi kalau nyembelihnya pada hari berikutnya. Berarti hampir 2 minggu kukunya tidak dipotong. Satu itu. Dua, pendapat yang kedua tidak begitu. Pendapat kedua mengatakan bahwa itu bukan rambutnya orang yang menyembelih. Itu bulu. Ke bulu gimana? Bahasa Arab rambut dan bulu itu sama, sya'run. Nah, coba kalau kita perhatikan, fala ya'khudanna min sya'rihi, maka janganlah dia mengambil dari bulunya. Nah, kalau tadi yang pertama diartikan rambutnya. Nya ini kata ganti yang saya maksudkan tadi.
nya itu kembali kepada siapa? Orang yang pertama menganggap rambutnya itu rambutnya orang yang menyembelih. Tapi orang yang pihak kedua, yang pendapat kedua ini mengatakan itu bukan ruang rambut, tapi bulu. Bulunya, nyanya kemana? Nyanya itu sembelihan. Bukankah sembelihan itu di dalam kalimat ini disebut pakai dhibhun? Dhibhun itu mudzakkar, laki-laki. Karena itu mudzakkar, maka di sini kata gantinya sya'rihi, bukan sya'riha. Kalau sya'riha perempuan, sya'rihi laki. Jadi kalau begitu, hi ini kembali kepada dhibhun, sembelihan. Jadi jangan mengambil, istilahnya aja mengambil. Jangan mengambil rambutnya dan juga jangan mengambil kukunya sama sekali sampai dia menyembelihnya. Yang pendapat kedua ini dikaitkan dengan hadis lain, ya. Dengan hadis lain, ma amila ibnu adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqatid damin. Tidak ada amal yang lebih baik bagi seseorang di hari Idul Adha selain menyembelih. Ini di sini menumpahkan darah. Menumpahkan darah ini menumpahkan darah binatang, ya, bukan darahnya orang. Menumpahkan darah untuk korban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa asy'ariha. Besok binatang yang disembelih itu akan didatangkan sebagai barang bukti, ya. Jadi kalau kita nyembelih kambing itu nanti akan dihadirkan sebagai barang bukti. Kalau misalnya kan orang ada yang nyembelih pakai domba. Domba itu bulunya itu kalau dikerek, diambil, dijual laku. Nah, oleh karena itu kalau itu misalnya, wah ini toh mau disembelih kan yang dibagi dagingnya, bulunya kan enggak. Diambil dulu bulunya, terus dijual. Nah, ketika besok itu di hari kiamat didatangkan sebagai barang bukti, tuh kamu korban tapi kamu pelit, kamu rakus, kamu korban kok tidak utuh, kamu ambil bulunya. Jadi ini sekaligus sebagai dalil bahwa kalau kita mau korban, jangan dikurangi sedikit pun, jangan tergiur dengan misalnya bulunya. Kita biasanya umumnya tidak biri-biri, bukan domba, karena mencari domba itu sulit sekarang. Nah, kambing biasa. Terus bukan bulunya, tapi kulitnya nanti dijual. Itu juga sama. Ya, maka kalau kita itu menyembelih untuk korban, udah semuanya kulitnya kita lepaskan, bagian apapun juga kita lepaskan. Nah, ada orang yang kemudian kulitnya dipakai untuk upah bagi orang yang mengerjakan. Itu juga sama dengan menjual, karena itu kan untuk upah. Kalau dia tidak memberi kulit, dia akan membayar duit. Tidak membayar duit tapi membayar dengan kulit, itu sama dengan mengurangi, ya. Jadi berkaitan dengan hadis ini, maka arti jangan memotong bulu itu bulunya binatang, bukan memotong rambutnya orang. Sya'run itu bisa diterjemahkan bulu, bisa diterjemahkan rambut, ya. Wa inna dama la qaumin Allah azza wa jalla bimakanin qabla ay yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Ini kelanjutannya, kalau kamu menyembelih binatang untuk korban, sebelum darahnya itu jatuh ke tanah, pahalamu itu sudah sampai kepada Allah. Allah sudah akan memberi pahala kamu. Terus oleh karena itu perlakukanlah binatang itu dengan baik, ya. Ya, saya kira sementara begitu, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Masih ada waktu 15 menit, ringkasnya bahwa kurban itu dimaksudkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Menyembelih kurban sangat dianjurkan. Ada pendapat itu wajib dan ada pendapat itu sunnah muakkadah. Daging kurban itu dibagi untuk sebagian untuk diri sendiri, sebagian untuk sedekah kepada fakir miskin, dan sebagian kita berikan hadiah kepada teman-teman atau relasi bisnis boleh, ya. Waktu penyembelihan
itu berakhir di hari ketiga atau hari keempat. Jadi ada yang menganggap penyembelihan itu 3 hari, ada yang menganggap 4 hari. Nilai korban lebih baik daripada sedekah biasa. Lalu pekorban tidak boleh memotong rambut sendiri atau bulu hewan. Ini kedua-duanya saya rangkum. Jadi bagi mereka yang meyakini bahwa itu rambutnya sendiri, silahkan. Ya, jadi pekorban tidak boleh memotong rambutnya sendiri. Tapi kalau yang mengikuti pendapat kedua, tidak boleh mengambil atau tidak boleh mengambil bulunya hewan. Semoga Allah memberi kita kesempatan untuk menyembelih korban, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.